Kita dibikin bingung oleh informasi. 2012 kiamat, sampai sekarang masih berdiri dunia ini, masih macam-macam. Yang kita harus ketahui dalam hadis sahih, hadis Jibril, waktu Nabi Muhammad kedatangan seorang yang berbaju putih, bersih, rambut rapi, tidak ada bekas bepergian, lalu duduk dengan Nabi, lalu bertanya, apa itu iman? Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, iman adalah beriman kepada Allah, kemudian tasyhadu alla Allah, bersyahadat kepada Allah, dan seterusnya. Tanya tentang Islam, kemudian tentang kiamat. Hari kiamat. Kapan hari kiamat tiba? Nabi menjawab dengan bahasa yang sangat jelas, yang harus kita berani mengucapkannya. Biarpun banyak informasi macam-macam, biarpun katanya dinisbatkan kepada ulama. Nabi mengatakan, waktu ditanya oleh orang tersebut pakai baju putih. Yang orang pakai baju putih itu ternyata adalah malaikat Jibril. Nabi ngasih tahu nanti. Malaikat Jibril bertanya, kiamatnya kapan ya Rasulullah? Oh, kalau hari kiamat kamu tanya kepadaku, maka aku jawab. Yang ditanya, aku tidak lebih tahu daripada kamu. Maksudnya Nabi mengatakan hari kiamat tidak tahu sudah. Yang tahu hanya Allah. Dalam Al-Quran ayat yang banyak disebut yang tahu hanya Allah. Sudah begitu jangan sok tahu deh, pakai hitung-hitungan segala macam. Imam Mahdi yakin kita ada. Dan akan datang Imam Mahdi. Akan dilahirkan Imam Mahdi. Sayyidina Isa akan turun. Dajjal juga akan turun. Bagaimana agar kita bisa menjadi pasukan Imam Mahdi kalau tiba-tiba Imam Mahdi besok datang? Cukup Anda berpegang dengan syariat kakeknya Imam Mahdi, syariat Rasulullah, maka Anda secara otomatis akan bergabung. Gak usah mencari keliling ke dunia untuk mencari Imam Mahdi. Dari kalimat kiamat itu untuk kita mempersiapkan. Nabi mengatakan mata saat itu. Ada orang, hari kiamat kapan datang? Seorang sahabat Nabi bertanya. Nabi bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Itu maksudnya biar kita punya persiapan. Bukan kita menanti kapan datang, ngapain? Pasti datang hari kiamat. Cuman apakah kita sudah punya persiapan? Pakai hitungan segala macam. Biarpun disebutkan kepada ulama sudah dikatakan tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Dan kemudian waktu dalam hadis Jibril, hadis sahih itu, memang kalau hari kiamat Nabi juga tidak tahu, Jibril bertanya lagi. Kalau begitu beritahu tanda-tanda hari kiamat. Loh, tanda hari kiamat itu banyak, adalah alamat. Tanda kiamat itu ada banyak. Tanda-tanda kiamat. Ada mengatakan 7, ada mengatakan 11, ada mengatakan 13. Mulai dari turunnya Sayyidina Isa, kemudian turun Dajjal, ada Batul Ard, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Imam Mahdi, masih banyak. Jadi tanda-tanda kiamat itu banyak, dan itu proses waktu yang panjang. Berarti masih lama dong kiamat. Oh enggak, Allah mengatakan qarib, dekat. Kalau Allah menjadikan hari kiamat besok juga bisa. Loh, tanda-tanda kiamat kan belum tiba. Loh, Allah mah gampang. Hari ini bisa diperpanjang oleh Allah. Semua tanda-tanda kiamat bisa dihadirkan di sini. Karena kita bicara tentang kuasa Allah. Sudahlah, sekarang kita tutup. Jangan sok tahu tentang hari kiamat. Kalau hari kiamat besok mau ngapain kamu? Hah? Mau apa yuk? Anggap saja 1100 berhenti dunia. Apakah kamu sudah beribadah? Anda infakkan semuanya. Anda ada di. Kita pengen bicara yang nyata, bahwasanya kita perlu persiapan hari ini. Tidak perlu kita kebawa kepada hal-hal. Biarpun beda ya. Gini, ada ilham sama mimpi sama hakikat. Ilhamnya para wali kutub sekalipun itu bukan hujjah. Mimpinya wali kutub sekalipun bukan hujjah. Sebab hujjah kita tidak melalui mimpi. Tapi kalau orang percaya silakan. Tapi tidak percaya asalkan tidak bertentangan dengan syariat nggak apa-apa. Misalnya sudah dikatakan yang tahu hari kiamat hanya Allah. Tiba-tiba ada seorang wali kutub hari ini mengatakan bahasanya 1015 adalah kiamat. Oh, ini hanya mimpi. Karena Allah SWT nggak ada yang tahu. Apakah tidak mungkin waliullah diberitahu oleh Allah? Namanya mungkin juga mungkin. Tapi kenyataannya Rasulullah pun tidak diberitahu. Lihat, sudah dikatakan yang tahu hanya Allah. Ayyana mursa, kapan hari kiamat itu akan didatangkan? Kapan hari kiamat datang? Hanya Allah yang tahu. Kalau sudah diberitahu oleh Allah, hanya Allah yang tahu, sudahlah kita tidak usah sok tahu deh dalam hal ini.